Bon atau lelaki bersiul adalah kisah urban legend asal Llanos, Venezuela. Konon dikatakan ia membawa tulang-tulang dari korbannya di punggungnya, namun beberapa mengatakan bahwa itu adalah tulang ayahnya. Konon ia datang pada musim hujan mendatangi rumah warga, sambil menghitung tulang yang selalu dibawanya. Bila sebuah rumah yang ia datangi sama sekali tidak mendengar suara hitungannya, maka seseorang di rumah itu akan mati sebelum matahari terbit. Tapi bila hitungannya terdengar, maka siapapun di rumah itu akan selamat. Sebagai isyarat kedatangannya, ia akan bersiul. Jika dia bersiul dan terdengar samar-samar, berarti ia ada di sekitarmu. Sebaliknya, jika terdengar dekat, bersyukurlah karena itu artinya dia masih jauh. Diceritakan juga bahwa Bon juga tak dapat mati kecuali ia berkelana untuk mencari sesuatu di dunia yang bisa menerima dan melepas kutukannya. Diceritakan dahulu, ia adalah anak dari seorang peternak yang sangat sederhana. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya juga kakeknya. Sayangnya, ia bersifat manja dan tidak peduli kepada siapapun. Suatu hari, ia meminta daging rusa untuk menu makanannya. Akan tetapi ayahnya menolak dan berkata sangat sulit menemukannya di hari yang dingin. Namun ia tetap memaksa dan akhirnya ayahnya pun pergi. Setelah berjam-jam mengelilingi hutan, ayahnya pun pulang dengan tangan hampa. Ayahnya berjalan pulang dengan tubuh lelah dan kecewa. Ia yang mengetahui ayahnya pulang tanpa membawa apapun segera mengikutinya dengan membawa pisau berburu. Sebelum sampai, ia dengan cepat menusuk dada ayahnya dengan sangat marah lalu merobek bagian perut dan mengeluarkan isinya. Ia membawa semua isi perut itu ke dalam rumah dan menemui ibunya. Ia menyuruh ibunya memasak isi perut tersebut, namun ibunya curiga dan bertanya, "Dari mana kau mendapat potongan-potongan itu?" "Dari ayah," jawabnya. "Di mana dia mendapatkannya?" Ibunya semakin curiga. "Itu mudah, itu memang ada di perutnya." Ibunya sontak sangat kaget dan berlari menuju hutan. Di pertengahan jalan, ia menemukan mayat suaminya dengan sisa isi perut dan darah berhamburan di sekitar. Ia berlutut di hadapan mayat itu sembari berteriak dan menangis. Kakeknya yang mendengar dan mengetahui apa yang telah cucunya lakukan, dengan sangat geram menghukum anak itu atas dosa kejam yang telah dibuatnya. Pertama, ia digantung di sebuah pohon lalu dicambuk berkali-kali dengan cambuk hingga kulit punggungnya terbuka dan penuh darah. Lalu, memolesnya dengan perasan air jeruk dan merica. Namun setelah memberitahu bahwa mayat ayahnya ada di dalam sebuah karung tua, ia melarikan diri. Kakeknya mengejarnya dan menyumpah, "Eso no se le hace a su padre. Maldito eres, pato a la vida, kau seharusnya tidak melakukan itu pada ayahmu. Dengarlah, di hadapanmu aku mengutukmu. Sial bagimu di seluruh dunia ini." Setelah mengucap itu, ia melemparkan anjing ke arah anak itu. Anjing itu menerjang dan menerkam kakinya, mengejarnya terus-menerus hingga anak itu mati dengan luka bekas cambuk dan gigitan. Tetapi, beberapa waktu kemudian, anak itu hidup kembali. Akibat kutukan kakeknya, ia hidup.